Selamat datang di channel Bitcoin Goceng. Ya, kita akan melanjutkan pembelian Bitcoin di mana channel ini adalah channel apa? bercerita biasa ini pada udah episode kesekian kali tapi terbata-bata. Ya, channel ini adalah channel pembelian Bitcoin setiap hari dengan Hanya Rp5.000. karena kita mengajarkan untuk menabung tidak perlu menunda-nunda, Iya. setidaknya dimulai dari Goceng. atau hal-hal yang kecil. Iya, Oke. betul. Nah, kita akan konsentrasi di dua currency utama yaitu Bitcoin dan juga Manta. Ya, bukan karena itu yang terbaik yang kita pilih artinya oh ini yang paling keren. Enggak, tapi kebetulan memang channel ini dibangun dari Bitcoin kan. Iya. Terus tiba-tiba ada gengsi luar biasa satu ini membeli Manta altcoin. Nah, nanti kedepannya akan kita bahas juga beberapa altcoin yang kita beli, beberapa altcoin yang kita transaksikan. Tetapi kita fokus dulu pada judul video ini. Tetap kita selalu berterima kasih buat orang-orang yang selalu support channel ini, selalu memberikan semangat buat kita untuk tetap terus mengedukasi bangsa ini, setidaknya menabung dari hal-hal yang kecil. Iya. Memang banyak komentar netizen-netizen yang mengatai kita ini, itulah begitu. Menurut saya secara pribadi, mereka adalah bagian-bagian dari orang-orang Indonesia yang memiliki IQ dari rata-rata. Oke, kita akan fokus kepada kalian yang mau berkembang. Silakan ajak teman-teman kalian untuk menonton channel ini karena kita akan membuat segala macam yang berbau tentang investasi di dunia capital market. Walaupun dimulai dari Bitcoin karena channel ini adalah Bitcoin Goceng. Iya, betul. Tapi kita akan membuat semuanya menjadi realistis. Iya. Karena kalian bisa memulai. Dari Rp5.000. Yes. Oke, tidak berlama-lama lagi. Kita buka dulu chart Bitcoin ya. Kita selalu membuka Raf, ini chart Bitcoin di mana selalu time frame yang digunakan adalah time frame yang besar ya. Selalu yang besar. Kalau boleh 1 week atau 1 day. Oke. Karena semakin besar time frame akan semakin akurat dalam menentukan harga. Iya. Oke. Oke. Nah, bukan menentukan harga, sorry. Menentukan best price untuk kita beli. Iya. Walaupun karena untuk konten membeli Bitcoin setiap hari kita menggunakan strategi DCA. DCA. Apa itu DCA? Dollar cost averaging. Asik sekali. Yaitu kita membeli setiap hari beli aja. Oke? Karena sistemnya menabung. Iya. Nah, tetapi ini kita buka chart karena sudah lama tidak memberikan konten yang daging ya. Iya. Chart. Karena sudah ada yang request, di bawah orang ini kosong ya, kaleng sardin lah apa gitu ya dipanggil. Karena hanya membalas komentar-komentar netizen. Kami membalas karena kami senang kalian memberikan komentar. Iya, itu bentuk apresiasi untuk kalian. Yang meninggalkan komentar. Iya. Komentar baik, buruk, semuanya menurut kita Mantap. baik untuk kita ya. Iya. Tetapi tetap kembali harus mengembalikan kanal ini menjadi daging. Ya. Kita kembali ke analisa dulu. Seperti biasa atau di video-video sebelumnya, saya secara pribadi adalah orang yang tidak menggunakan indikator. Oke. Iya. Bukan indikator itu salah, tetapi secara pribadi saya lebih senang sebenarnya analisa fundamental. Iya, oke. Bukan analisa teknikal. Kalau ini kan teknikal Iya, banget. ini teknikal banget. Indikator itu teknikal Iya. gitu ya. Saya trading udah lama, khususnya di futures, itu indikatornya banyak. Tapi ternyata yang lumayan berpengaruh adalah fundamental. Iya. Bagaimana kita membaca psikologi orang, itu adalah psikologi pasar. Iya, betul. Bagaimana kita mampu membaca emosi kita sendiri akan mempengaruhi cara keputusan kita di pasar. Iya, betul sekali. Oke. Nah, berarti kalau pelajaran kemarin. Kalau video kemarin, saya hanya menggunakan apa? Fibonacci. Oke. Yang pertama tentu menggunakan Fibonacci. Kayak murid yang bingung. Fibonacci. Oke, kita menarik Fibonacci dari kenaikan yang terakhir. Misalnya dari sini ya. Oke, dari sini. Ataupun kalau mau dari Fibonacci dari kenaikan yang dari all time low. Ya. Oke, kita tarik dari kenaikan terakhir saja kira-kira ya. Supaya lebih gampang menentukan price. Kalau dari kenaikan terakhir dia sudah menyentuh Fibonacci awal. Untuk sebagai diskon price-nya. Tetapi ini adalah indikasi diskonnya. Iya. Kalau gampang, ini bahasa gampang. Sekali lagi bukan ada kita mengajarkan analisa tapi bahasa-bahasa gampang. Iya. Kayak kemarin bilang tentang stable coin istilah. Oke, nanti ke depannya kita akan bahas yang ribet banget. Jadi kita bahas yang bahasa gampang dulu. Iya. Ini adalah titik-titik diskon price. Iya, betul.
Oke, sebenarnya ini adalah titik-titik Fibonacci. Katakanlah bahasanya gampang, diskon. Diskon. Jadi ada orang yang mau diskon di area ini, diskon 23%, ada yang mau diskon 38%, ada yang mau diskon 50%, terserah. Terserah. Semakin murah diskon, semakin menguntungkan. Tetapi semakin kemungkinan tidak akan ke situ harganya. Like-nya kalian beli barang deh. Tuh. Misalnya ada barang, Pak, Mas saya mau beli harga sekian nih. Oh, saya mau diskon 50%. Ada. Belum tentu diberikan gitu. Tapi kalau dapat kan jauh lebih murah. Iya. Oke, kita katakanlah di diskon 50% ya. Jauh. Jauh banget di angka ini. Kalau kita tarik garis, horizontal lain. Jadi kalau saya secara pribadi, kalau di SK diskon 5%, saya taruh garis kan. Ini kan. Kita lepas garis kan. 50%. Nah, ada strategi kedua yang memberikan dukungan terhadap strategi Fibonacci retracement ini atau tarik harga diskon, ya kan? Yaitu adalah resistance become Support atau support become resistance. Tentunya kalau support become resistance akan mengarah kepada teman-teman yang trading futures. Karena itu mengambil posisi sell. Ya, tapi ini kan kita hanya posisi buy doang. Iya, betul. Buy. Bye-bye. Posisi buy. Jadi tentu resistance become Support. sudah tahu kan perbedaannya support dan resistance. Iya. Resistance adalah titik-titik sell, support adalah titik-titik Bye. ya. Resistance become support. Nah, sebelumnya ada resistance ini, Ram. Ya kan? Itu ada Resistance-nya ada dua nih. Ada di sini, ada banyak ya. Banyak. Ini juga bisa aja. Iya, itu. Mendekati ya, mendekati. Ada 3. Nah, di sini ada nih. Ya kan? Iya. Resistance. Nah, kemungkinan besar guys, dia akan menjadi titik support di sini. Kemungkinan besar. Dan kalaupun dikonfirmasi ke kalimat sada, kalimat jodoh, kalimat mama ya, semuanya pasti akan setuju bahwa ada titik aman. Kalimat mama. Titik aman yaitu di area resistance become support. Dan di mana apabila didongkrak dengan titik Fibonacci ini titik aman. Kalau saya secara pribadi akan melakukan pending order di sini dan memang di situ. Ya kan? Kemarin Rafa lihat kan akunnya Kak akan menunggu di sini. Tetapi ini kan Bitcoin IDR, Bitcoin rupiah. Iya. Ya, jadi akan menunggu di angka, ini USDT. Oh iya, ini Ya, Bitcoin USDT. Nah, jadi sudah, berarti Kak akan menunggu di angka 49.000. Pada saat Bitcoin turun ke 49.000, catat baik-baik video ini, Jiliwosi pasti akan masuk dengan volume yang lumayan besar untuk membeli Bitcoin. Ya, karena secara pribadi ini sudah diskon lumayan nih. Iya, besar ini. Besar banget dong. Ya. Diskon 50% siapa yang nggak mau gitu. Nah, setidaknya walaupun ada potensi, ada dong potensi dia turun sampai adalah. Tapi setidaknya saya sudah menghemat resiko 50% daripada orang yang sudah masuk duluan. Oke. Ya, dia. Nah, buat para konvensional trader atau investor atau para value investor, mereka akan menunggu pasti di area-area ini. Karena ini ada kemungkinan besar akan naik ke atas, setidaknya kembali ke 38. Di angka ini 38,2. Nah, biasanya di sini banyak orang yang moonback strategi. Tahu kan? Itu dipopulerkan oleh Kalimat Sada ya, jangan saya klaim-klaim, enggak, itu beliau ya. Oke? Nah, dan di mana ada bocil-bocil yang bukan bocil-bocil yang jahat ya, bocil-bocil bukan bocil-bocil baik ya, bocil-bocil yang jahat yang sembarangan-sembarangan saja membeli dan akhirnya pada saat swing ke sini Pasti atau nangis. Iya, Marah dong. panik dia. Crypto scam. Mana nih? Waduh, akademi kripto itu cari uang dari kelas gitu ya. Segala macam lah narasi yang dibuat. Karena Anda mengambil posisi floating. Coba deh profit. Jadi problem terbesar adalah orang tuh berani rugi, takut untung. Aneh kan? Aneh. Pada saat rugi dia berani banget masuk di harga yang tinggi. Kalau mau pakai strategi kayak kita, dollar cost averaging seperti ini, membeli setiap hari, berarti Anda harus pastikan uang itu benar-benar uang dingin. Iya, betul. Dan kalaupun dia floating sampai ke angka berapa, floating minus gitu. Iya, floating minus. Santai. Udah uang dingin, Iya. nyantai aja gitu. Tapi pada saat mau masuk dengan uang yang besar, walaupun uang dingin, saya sarankan tunggu di titik-titik ini. Kamu lakukan itu juga kan? Dikarenakan kapitalisasi yang kecil, jadi belum main Bitcoin. Master altcoin, alpesting, sadap.
Rafalasting. Rafal vesting. Rafalasting. Dapat roasting gila gitu. Jadi intinya begitu ya. Jadi udah kembali dulu ke hari ini. Tapi ini ya, Bitcoin USDT ya. Kalau mau ke Bitcoin IDR ya itu yang kita lakukan pembelian sekarang. Kak, apa sih bedanya? Ini pasti ada pertanyaan nih. Apa sih bedanya beli altcoin, beli BTC USDT sama BTC IDR? Apa bedanya? Mata uangnya. Oke, coba jelaskan, coba Bung. Kira-kira, kalau ini ada orang awam nih bertanya. Oke, episode ini khusus memang yang ini aja, analisa aja ya. Nanti setelah video ini, barulah kita membeli. Berarti videonya akan lebih pendek. Nah, ini fokus analisa Bitcoin yang dimana sekarang lagi turun nih. Iya. Lagi crash gitu. Lagi market lagi lumayan nih. Portofolio kita lagi merah nih. Iya. Kalau yang membeli dengan teknik dollar cost averaging atau membeli dengan harga sekarang. Iya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apa sih perbedaannya antara membeli BTC USDT, Bitcoin USDT atau Bitcoin IDR? Apa sih bedanya? Nah, ini correct me if I'm wrong ya. Sadar. Cemiu. Cimio. Kalau misalnya rupiah, kemungkinan besar kan ada inflasi kayak sekarang 1 USD itu 16.000. Nah, kalau misalnya kita langsung beli ke USDT, itu kemungkinan besar itu kita akan mendapatkan keuntungan double. Yeah. Bilang yes sama iya, jadi yeah. Yes. Benar ya? Iya. Yeah. Jadi ya untuk lebih amannya dan mau ya mungkin agak mengkhianati lokal ya, karena waduh. Sebenarnya semua arah pembicaraan saya akan ke situ, tapi dia yang masuk jurang sendiri. Begitulah mentor-mentor yang jahat ya. Biarkan dia yang berstatement. Mengkhianati lokal. Ya kira-kira seperti itu, betul banget guys, betul banget. Itu Siap, tiba-tiba jadi bahasa Jakarta, betul banget guys. Baik, jadi betul, itu apa yang dia bilang itu betul sekali. Jadi kalau teman-teman konversi ke USDT, kalau profit ke Bitcoinnya, sudah profit di Bitcoin, uang USDT-nya ditukar ke rupiah, double. Iya betul. Tuh, kira-kira ya seperti itu. Tapi kalau langsung ke IDR, ya udah, itu langsung ke rupiah, itu udah langsung ke rupiah, tidak perlu ada apa. Tetapi kalau di exchange tertentu, bisa langsung pada saat dijual BTC USDT-nya, langsung dia konversi ke wallet kita rupiah, Raf. Dan langsung dipotong dengan ya sekarang gitu. Uang kita berapa gitu. Jadi USDT-nya jatuhnya cuma tempat hedging. Iya. Tapi kalau saya secara pribadi akan menyarankan kalian mengikuti BTC USDT supaya kita punya pemikiran yang global. Iya. Nah, ini nih, kayak satu lagi nih Kak. Oke, gas. Jadi saya secara pribadi bingung, kenapa sih pas ngelihat Manta di harga ada $2 Kalau ini kan kalau misalnya buka chart trading view, otomatis itu akan nongol tuh chart USDT bukan rupiah. Oke. Nah, di chart USDT itu misalnya satu koin $2. Di rupiah misalnya 30.000. Oh, kok bisa gitu? Iya. Kok dia ada $1 Ketika 30.000. Di Manta USDT turun 1 sen, 1,900. Logikanya kalau dihitung 1 sen itu penurunannya dirupiahkan berapa gitu Mas? Nah, Tapi pada saat di rupiah sama aja tuh 30.000. Oke. Jadi ada perubahan harga yang signifikan di USDT, tapi untuk di rupiah itu tidak aneh, intinya tidak sinkron lah perbedaan harga. mungkin ya karena ya tentunya inflasi sekarang ya. Oke. Di rupiah. Oke. Mau dari mana dulu ya dijawab? Oke, begini. Pertama, video ini yang kita buat sekarang adalah membahas BTC. Oke. Pertanyaan dia sangat bagus. Kalau kalian kan bisa menemukan di kenyataan di lapangan nih, kalau saya trading, bahkan itu terjadi Raf, bukan cuma di Manta. Di BTC juga. Jadi BTC USDT sama BTC IDR itu kok berbeda gitu. Iya. Jadi penurunan yang terjadi misalnya contoh nih, di BTC USDT turun $1 nih. Iya. Logikanya berarti di sini dong tinggal dikali aja kan penurunannya kan ya. $1 berarti ya 16.000 atau berapa lah dirupiahkan. Logikanya begitu kan dia. Pair to pair logikanya. Tapi kenapa kok di sini turunnya beda, di sini harganya beda gitu. Bisa jadi dia lebih lambat, bisa jadi ini lebih dalam, lebih dolong nih kalau turun ya. Begitu kan pertanyaannya kira-kira. Nah,
Pertanyaan itu termasuk dari yang Manta tadi akan kami jawab di video setelah ini. Iya. Asik. Supaya dapat 2 video, boy. Anda pikir target kita membuat video panjang-panjang? Tidak. Tidak dong. Sabar, ini daging banget. Pertanyaan ini daging loh. Ini pertanyaan daging dan juga jawabannya daging karena penting. Iya. Jadi akan kita jawab di video selanjutnya. Dan untuk video kali ini cukuplah. Kita akan menjelaskan tentang kembali lagi bagaimana kita menganalisa pengambilan keputusan Iya, betul. dalam melakukan pembelian. Pembelian. Ya, menentukan best price. Walaupun sebelumnya sudah dibahas, tapi melihat dengan keadaan sekarang, misalnya Bitcoin yang sedang merah, ya, sedang jatuh marketnya minus 3,8% ya. Iya. 3,8%, sadap sekali. 3,8%. Apa saya jadi British, bule? British ya, British. Oke, tapi kita bisa tahu dengan cara mengambil momentum. Setidaknya kalau kalian mau ngambil ya yang di diskon 2-3% lah. Iya. 2-3% ya di diskon itu ambil di sini ya kira-kira. Ya, ini area ini. Ya di situ. Nanti kalau mau, oh Kak, saya mau untung tipis-tipis, ambil aja di situ dan moonback kayak gini. Kejadian ini nih. Ini kejadian yang ini nih. Nah, itu kan ada yang moonback kan di sini. Iya. Moonback strategi. Kembali lagi kata moonback dari ini ya. Kalimat Sada bukan dari saya. Ini ada yang ambil sini, Iya. lumayan kan diambil. Naik. Iya. Jual Terus ada lagi turun di sini, lumayan dia udah ambil. Iya. Jadi mau tipis-tipis seperti itu. Karena walaupun dia mau turun ke diskon price yang ke 50% tadi, mau turun ke sini nih, area ini, walaupun ke sini, dia akan turun naik sedikit, turun naik sedikit. Begitu juga naik, dia akan turun sedikit, turun sedikit. Nah, disitulah orang yang tipis-tipis moonback. Iya. Oke ya. Oke, demikian untuk video kali ini dalam konteks analisa BTC. Pastikan Anda menonton di jam selanjutnya karena kita selalu posting di setiap jam berapa Raf? Di setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, dan 6 sore, dan jam 12 malam. Jadi pokoknya 6, 12, 6, 12 ya. Iya. 6 pagi, 12 siang, 6 malam, 12 malam. Selalu ada video baru dari kita berdua Iya. di channel Bitcoin Bitcoin Goceng. Goceng.